Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita bakal gali lebih dalam nih soal materi yang Anda bagikan tentang distrik Higashinari di Osaka. Mungkin Anda taunya area ini karena gampang dijangkau transportasi ya, atau dekat sama pusat manufaktur. Tapi ternyata sumber Anda ini nunjukin ada banyak lapisan sejarah. Wah, sama beberapa harta karun tersembunyi. Jadi, misi kita kali ini bongkar cerita-cerita paling seru dari masa lalu Higashinari. Siap ya? Mari kita mulai bahas bareng-bareng. Betul sekali. Sumber-sumber ini emang ngasih gambaran yang menarik banget sih. Higashinari itu ya kelihatannya mungkin biasa aja ya buat orang luar, tapi sebenarnya ini tuh kayak cerminan kecil gitu loh dari perkembangan Osaka yang lebih luas. Penuh cerita yang sering kelewat gitu aja. Ini bukan sekedar daftar tanggal atau kejadian ya, tapi lebih ke kisah manusianya. Gimana tempat ini terbentuk. Oke. Mungkin kita kasih konteks sedikit dulu kali ya. Nama Higashinari itu kan artinya bagian timur yang terbentuk. Maksudnya ini nunjuk ke daratan yang muncul ribuan tahun lalu. Dan dulunya ternyata lebih luas ya, sebelum dipecah-pecah. Sekarang jadi distrik terkecil kedua di Osaka, tapi aksesnya gampang banget. Banyak jalur kereta. Nah, terus gimana nih sejarahnya bisa kerasa di sana? Wah, sejarahnya itu bisa dibilang bisa Anda cium. Beneran, secara harfiah. Kita mulai dari kecap Fukae deh. Sumber Anda nyebutin ada aroma khas namanya daigomi. Pernah dengar? Ah, iya. Kebayang sih itu tong kayu sidar raksasa, katanya setinggi 2 lantai ya, dari zaman Edo. Dan beberapa masih dipakai sampai abad ke-20. Gila, fermentasi kecapnya aja hampir 2 tahun. Hampir bisa kecium ya aroma kuatnya. Asin, terus ada sedikit asam gitu. Tapi, jejak fisiknya masih ada nggak selain cerita? Masih dong. Anda bisa banget kunjungi bekas pabrik kecap Kakucho Fukae. Itu udah jadi properti budaya kota loh. Coba bayangin, nyentuh bunga kecap itu loh, kristal garam sama umami yang nempel di tong kayu yang umurnya ratusan tahun, pasti beda rasanya. Ini jelas sih permata tersembunyi buat Anda yang suka kuliner sama sejarah yang otentik, bukan sekedar turis biasa. Oke, dari aroma kita pindah ke drama sejarah nih. Sumbernya nyebutin soal pelarian Toyotomi Hideyori sama ibunya, Yododono. Itu waktu kastil Osaka kebakar ya tahun 1615. Mereka kabur lewat gerbang Tamatsukuri. Dan ternyata lokasinya itu, nyambung banget ya sama Higashinari yang sekarang. Iya, itu momen penting banget dalam sejarah Jepang. Akhir dari kekuasaan Toyotomi kan. Sumbernya gambarin mereka itu kabur malam-malam, tujuannya ke Yamato buat nyari selamat. Ada detail menarik juga. Meskipun ini mungkin cuma cerita tambahan ya, soal Yododono yang katanya kehilangan jepit rambut emasnya, Kinmakie itu, pas lagi panik. Wah, detail kecil tapi bikin kebayang situasinya ya. Gitu. Jadi kalau Anda jalan di Jalan Tamatsukuri Suji sekarang, apalagi deket kuil Tamatsukuri Inari yang ada kaitannya sama Toyotomi, rasanya jadi beda gitu. Coba bayangin ketegangan malam itu. Tapi soal jepit rambut itu, seberapa pasti sih ceritanya? Apa sumbernya bilang itu fakta atau lebih ke ya legenda lokal gitu buat nambahin drama? Nah, sumbernya lebih nyajiin itu sebagai cerita turun-temurun ya. Kayak detail manusiawi gitu yang nempel ke peristiwa besar. Bukan sebagai fakta sejarah yang kaku dan terverifikasi. Tapi justru itu kan yang bikin menarik. Jadi lebih hidup gitu sejarahnya. Masuk akal sih. Jadi lebih relatable mungkin ya. Oke, nah ini di bagian yang menurut saya kayaknya ngubah segalanya banget. Datangnya kereta api. Pembukaan stasiun Shigeno tahun 1895. Itu pasti heboh ya waktu itu. Banget. Sumbernya ngelukisin itu kayak, wah, guncangan budaya sama sensori. Bayangin aja, suara peluit kereta uap yang memekakan telinga pertama kali. Terus asap hitam tebal, percikan api dari cerobongnya. Itu bukan cuma pemandangan baru, tapi kayak pemicu perubahan besar. Area yang tadinya pertanian, langsung cepat berubah jadi pusat industri. Didorong juga sama pabrik senjata Angkatan Darat Osaka yang ada di dekat situ, plus banyak pabrik logam kecil lainnya. Stasiun JR Shigeno yang sekarang itu berdiri di tempat yang sama. Saksi bisu transformasi gede-gedean itu. Gila ya, benar-benar nunjukin gimana satu infrastruktur aja bisa ngubah total wajah sebuah daerah dalam waktu singkat. Dari sawah jadi pabrik, cuma gara-gara rel kereta. Dan ini yang terakhir nih, cerita favorit saya dari sumber Anda. Jembatan Shinfukae alias Jembatan Hantu. Ini gimana ceritanya?
Iya, ini contoh klasik banget semangat kerjain sendiri atau Jibun Tachide Yaro Seishin khas orang Osaka. Jadi ceritanya mereka itu udah frustrasi banget sama jembatan lama yang sempit, bahaya, terus pemerintahnya lamban banget responnya. Nah, sumbernya bilang, penduduk lokal itu diam-diam gotong royong bangun jembatan kayu baru sendiri. Konon katanya cuma semalaman. Serius? Semalaman? Wah, itu nekat banget sih. Terus mereka langsung sodorin fakta jadinya gitu ke pemerintah besok paginya. Tapi sumbernya ngejelasin nggak gimana caranya mereka bisa secepat itu? Atau ini bagian dari legenda yang agak dibesar-besarin buat nekenin semangatnya? Fokus ke hasil sama semangatnya ya, bukan ke detail logistik gimana bangunnya bisa secepat kilat gitu. Ya mungkin ada unsur cerita yang dilebihin dikit, tapi intinya jelas banget. Komunitasnya nggak nunggu, mereka langsung ambil tindakan, akhirnya pemerintah ya mau nggak mau ngakuin, terus bangun jembatan permanen di situ. Nama Shinfukai-bashi di persimpangan itu jadi kayak pengingat kecerdikan warga lokal, keren kan? Keren banget. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih dari semua cerita ini, apa ya intinya? Sumbare Anda ini nunjukin kalau Higashinari itu jelas bukan cuma titik transit biasa di peta Osaka. Ini tempat di mana kita bisa nemuin aroma kecap bersejarah, jejak pelarian samurai, gema revolusi industri, sampai kecerdikan warga biasa lengkap ya. Tepat sekali. Yang menarik dari kumpulan cerita ini itu gimana Higashinari, meskipun kecil ya, kayak nangkep esensi perubahan besar Osaka. Dari akarnya yang agraris lewat kecap Fukai itu, terus ngelewatin drama feodal kayak pelarian Toyotomi, terus didorong sama deru industri lewat kereta di Shigeno, sampai nunjukin semangat komunitas yang khas banget lewat jembatan hantu tadi. Ini bukan potongan sejarah yang acak-acakan, tapi kayak cerminan evolusi kota Osaka dalam skala yang lebih kecil, skala mikro. Ya benar juga. Ini jadi ninggalin pertanyaan ya buat Anda yang dengerin. Pas Anda lagi jalan-jalan di lingkungan Anda sendiri nih, atau di mana aja deh, cerita apa ya yang mungkin sebenarnya tersembunyi di balik nama jalan yang udah biasa Anda dengar? Atau di bangunan tua yang sering Anda lewatin? Atau bahkan di persimpangan jalan yang kelihatannya biasa aja? Iya, pertanyaan penting yang muncul dari sumber-sumber Anda ini sebenarnya. Warisan tersembunyi apa sih? Entah itu aroma, kisah, atau mungkin semangat komunitas yang nunggu buat Anda temukan. Tepat di sekitar Anda sendiri. Kalau Anda mau ngeliat sedikit lebih dekat aja, coba deh perhatiin.